Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kita lantunkan, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga di pagi hari ini, hari Jumat, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Terus diberikan kenikmatan Islam dan iman, sehingga mudah-mudahan dengan dua kenikmatan ini akhirnya kita bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala nanti di surganya dan merasakan nikmat surga yang kenikmatannya tidak bisa digambarkan atau tidak bisa dibayangkan. Ya, dan kenikmatan waktu luang hari ini, ya, di tengah kesibukan, ya, di tengah perilaku manusia yang bersifat hedonisme, ya, mengejar kecintaan terhadap dunia, kita masih bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi viral nih hari ini, ya, terkait dengan pesulap merah yang melawan praktek perdukunan. Ya, bagaimana dakwahnya pesulap merah ini, ya, kita katakan sebagai dakwah karena dia menyerukan kebenaran, membongkar praktek perdukunan. Lalu bagaimana kita melihat, ya, terkait dengan langkah yang dilakukan pesulap merah ini, dan apakah sudah benar menurut Islam atau seperti apa? Insya Allah kita akan bahas dalam pagi ini. Yang perlu saya sampaikan, sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa dakwah yang dilakukan atau apa yang dilakukan oleh pesulap merah itu merupakan bagian dakwah yang seharusnya kita ambil bagian untuk menyeru kepada umat Islam, masyarakat, agar tidak percaya dengan perdukunan, ya, dukun, tukang ramal atau peramal. Kita tidak boleh percaya terkait dengan keduanya, karena memang Islam melarang terkait dengan hal tersebut, ya. Dikatakan dalam dua hadis Rasulullah SAW, misalkan saya bacakan dua hadis terkait dengan larangan percaya terkait dengan dukun, larangan datang ke dukun, larangan datang ke peramal. Yang pertama, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Muslim, bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, man ata arrafan fasa'adahu an say'in lam tuqbala lahu salatun arba'ina lailah. Yang pertama, ya, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mendatangi tukang ramal, datang, ya, kepada tukang ramal dan bertanya kepadanya terkait dengan sesuatu, maka lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. Ya, baru datang dan kemudian bertanya kepada tukang ramal, dukun, terkait dengan sesuatu, misalkan jodohnya kapan, gitunya, rezekinya gimana, gitu, ya, maka kata Rasulullah SAW, dia tidak akan diterima sholatnya arba'ina lailah, ya, selama 40 malam. Ya, bayangkan, ya, kita sholat tiap hari, ya, 5 waktu, dan mungkin bisa jadi lebih karena ditambahkan dengan sholat-sholat sunnah. Semuanya, ya, lam tuqbal, semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena disebabkan kita datang ke tukang ramal, kita datang ke perdukunan, sehingga sholat kita akan tertolak, kata Rasulullah SAW, selama 40 malam. Ya, barang siapa kemudian datang ke tukang ramal, ke dukun, dan bertanya terkait dengan sesuatu, tidak akan diterima, ya, sholatnya selama 40 malam. Yang kedua, ya, yang dikatakan Rasulullah SAW, bahayanya terkait dengan perdukunan, praktek perdukunan, ya, tukang ramal itu, maka kata Rasulullah SAW dikatakan, ya, man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima anzala ala Muhammadin. Jadi hadis kedua diriwayatkan oleh Ahmad, ya, bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, man ata kahinan, barang siapa datang ke dukun, au arrafan, atau ke tukang ramal, fasaddaqahu ma yaqulu, dan fasaddaqahu bima yaqulu, ya, dan dia membenarkan apa yang dikatakannya, percaya dengan apa yang dikatakannya, dan kemudian dia membenarkan apa yang dikatakannya,
faqad kafara, maka sesungguhnya dia telah kafir bima anzila ala Muhammadin, telah kafir kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad. Oh, ini lebih tegas, lebih jelas ya bagaimana kedudukan ya seorang muslim ya yang datang kepada dukun, yang datang kepada ramal, kemudian dia percaya bahkan membenarkan apa yang disampaikan para dukun tersebut. Ya, maka hukumnya dalam Islam dia faqad kafara bima anzila ala Muhammadin, dia telah kafir terkait dengan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini berat ya. Sahabat UIM, berat ya. Jadi ketika kita ya datang kepada dukun, tukang ramal, terus kemudian menanyakan sesuatu ya terkait dengan mungkin nasib kita, ya jodoh kita, rezeki kita, kedudukan kita atau apalah yang terkait dengan perkara dunia ini, bahkan membenarkan perkataan peramal tersebut, membenarkan ucapan daripada dukun tersebut, maka ini sangat-sangat bahaya. Ya, yang pertama tadi dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim itu ya bahwa sholatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Yang kedua, justru kita akan menjadi kufur. Ya, kufur terkait dengan Al-Qur'an yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo kita jauhi praktek perdukunan, jauhi praktek peramalan ya, sehingga kita, keluarga kita, masyarakat kita jauh dari praktek-praktek perdukunan tersebut dan hanya menggantungkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi, yang Maha mengetahui, yang Maha menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan kita semuanya. Ini pertama ya, ditinjau dari segi syar'i ya, ditinjau dari segi syariat bagaimana hukum datang kepada dukun, kepada peramal ya, maka ini sangat-sangat bahaya. Maka masyarakat muslim ya hendaklah hari ini percaya ya bahwa dukun itu tidak akan bisa memberikan kebaikan. Dukun itu tidak akan bisa mendatangkan keburukan. Kemudian yang kedua terkait dengan prakteknya. Ya, ini prakteknya yang kemudian dibongkar oleh pesulap merah lah, dibilang seperti itu. Pesulap merah dalam beberapa edisi saya YouTube saya lihat terkait dengan praktek, dia membongkar terkait dengan praktek perdukunan yang memang hanya tipu-tipu saja ya. Hanya menipu umat saja, hanya menipu masyarakat saja ya. Keris bisa mengeluarkan asap atau keris bisa menyala ya, dan yang lainnya yang dibongkar oleh pesulap merah tersebut itu merupakan hal yang baik, dan saya katakan itulah dakwahlah pesulap merah yang berkaitan dengan praktek perdukunan ini. Saya apresiasi terkait dengan hal itu. Karena dengan seperti itu masyarakat semakin percaya bahwa dukun itu ya menipu kita semuanya lah, menipu kita semuanya dengan taruhlah alat-alat, aksesoris ya, aksesoris perdukunan yang pada hakikatnya bisa dilihat dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Ada remote-nya ya, jadi keris yang keluar kemudian sinar. Nah, itu ternyata ada remote untuk menyalakannya. Dan itu semuanya dibongkar oleh pesulap merah. Dalam perkara ini hal yang bagus yang memang harus dibongkar, dan kita tidak punya pengetahuan terkait dengan itu ya. Sedangkan pesulap merah yang memang berasal dari komunitas mereka mungkin ya, kemudian mereka punya ya, tahu trik-trik ya, cara-cara ya bagaimana kemudian seorang dukun menipu pasiennya dalam perkara ini. Seorang dukun menipu terkait dengan orang yang berkonsultasi terhadap dirinya ya, sehingga orang yang berkonsultasi pasiennya itu percaya bahwa ini orang sakti ya, bahwa ini orang hebat gitu ya, sehingga kemudian dia percaya terkait dengan apa yang diucapkannya dan kemudian membenarkan apa yang diucapkannya. Bahaya ya, bisa merusak akidah kita ya, akidah Islamiyah yang sudah ada dalam diri kita bisa rusak ya, karena kita datang ke peramal, kita datang ke dukun ya, dan mempercaya dan kemudian membenarkan apa yang dikatakannya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa apa yang dilakukan pesulap merah dengan membongkar trik-trik perdukunan ya, yang memang itu berasal dari sains, bisa dilihat atau bisa dilogikakan, maka itu merupakan hal yang baik ya. Dan sekali lagi saya apresiasi karena kita tidak mempunyai kemampuan ya membongkar praktek
perdukunan tersebut ya, dengan ada pesulap merah ya kita bersyukur ya. Akhirnya Allah tunjukkan tipu-tipu dari para dukun tersebut melalui ya saya katakan misalnya dakwahnya pesulap merah. Namun ada yang satu yang keliru yang disampaikan oleh pesulap merah, yaitu bahwa dia tidak mempercayai terkait dengan perkara-perkara sihir ya, perkara-perkara yang gaib dan yang lainnya. Seolah-olah itu adalah hal yang bisa dilogikakan semuanya. Ini yang saya tidak bersepakat dengan pesulap merah. Kenapa? Karena memang syariat mengajarkan bahwa sihir dan yang lainnya itu ada, dan kemudian maka kemudian kita harus berhati-hati dalam kehidupan ini ya. Karena dalam ayat itu ya, bahwa kita ini akan ada orang-orang yang benci ya, orang benci terhadap kita, kemudian meniupkan dalam buhul-buhulnya tukang-tukang sihir tersebut ada ya, dan itu memang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun digambarkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Pada zaman Musa alaihissalam kita lihat bagaimana pesihir-pesihir Firaun ya berusaha menghalangi dakwahnya Musa dengan memperlihatkan sihir-sihirnya. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala Musa kemudian bisa melawan sihir-sihir yang dilakukan tukang sihir-sihirnya Firaun tersebut ya. Mereka melemparkan tongkatnya dan menjadi ular-ular, dan Musa kemudian melemparkan tongkatnya kembali dan kemudian memakan ular-ular semuanya. Itu adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Namun praktek sihir itu ada. Sebagaimana kalau dalam tarikh Islami ya, dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terkena sihir. Dan ini digambarkan dalam hadis itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terkena sihir, manusia terbaik, manusia yang paling agung, manusia yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pernah terkena sihir ya. Kalau dalam hadis itu digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena sihir seolah-olah melakukan perbuatan padahal dia tidak melakukan perbuatan tersebut ya. Dan kemudian duduklah Jibril alaihissalam meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dengan bacaan-bacaan Al-Quran ya, dan kemudian meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan kemudian sembuhlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sihir yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diambil dari rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rambut ya, bekas sisiran Rasulullah SAW itu kemudian ada yang mengambil, dan tukang sihir itu masuk ya melalui diri Rasulullah SAW, melalui rambutnya Rasulullah SAW ya. Maknanya sihir itu ada ya, makanya kita sebagai umat Islam harus berhati-hati ya terkait dengan hal tersebut. Maka ya Islam itu mengajarkan kita untuk melantunkan zikir pagi dan petang agar terlindung dari kejahatan makhluk-makhluknya yang benci, yang kemudian berusaha meniupkan buhul-buhul dan menyihir kita semuanya. Islam ada syariatnya, Islam ada panduannya untuk melindungi diri kita semuanya agar kemudian kita terlindung dari praktek sihir tersebut. Maka dengan membaca ya, dengan membaca zikir pagi dan petang, doa al-ma'surat, itu kita perlindungan. Selain tentu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita tingkatkan. Maknanya ketika Rasulullah SAW memberikan contoh, artinya Rasulullah terkena sendiri, maknanya sihir itu pasti atau mungkin bisa saja masuk ke dalam diri kita. Ya, kita ini dhaif, kita ini lemah. Ya, kita ini sangat lemah, dan Allah yang Maha Kuasa, yang Allah yang Maha Kuat. Ya, bisa saja kemudian orang-orang berpraktek yang dukun-dukun itu kemudian berpraktek melantunkan sihir-sihir itu bisa saja. Ya. Namun kita tidak perlu takut ya, tidak perlu lesah, kita punya Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha melindungi diri kita dengan zikir pagi dan petang, dengan doa al-ma'surat, dan dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak membaca, banyak tilawah Al-Qur'an, insyaallah kemudian akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan dakwah pesulap merah ini yang harus saya sampaikan ya, yang harus saya sampaikan. Jadi terkait dengan dakwahnya pesulap merah itu, yang pertama ya terkait dengan trik ya, pesulap-pesulap, trik perdukunan-perdukunan itu saya apresiasi ya. Pesulap merah membongkar itu semuanya saya apresiasi, dan itu merupakan kebaikan. Mudah-mudahan menjadi catatan kebaikan ke pesulap merah. Yang kedua ya, terkait dengan sihir ini yang saya harus luruskan. Kalau pesulap merah tidak percaya terkait dengan perkara tersebut, maka kita umat Islam ya, sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW, memang ada praktek sihir tersebut, dan kita harus meyakininya karena ini bagian daripada hal yang gaib. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan dakwah pesulap merah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.